Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Haji Ahmad Yani, MAG ya. Pak Sekretaris, Pak Dr. Ayus, ada Pak Kapus Pengabdian, Pak Mahbub Nuryadin, MAG, Ibu Ibu Khairiyah ya, Ketua PSGA, Kepala PSGA, MAG, Pak Ibnu dan semua teman-teman LP2M dan para mahasiswa peserta KKN yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah saya melanjutkan sesi yang sebelumnya ya. Jadi saya kebagian yang teknis ya. Jadi mungkin lebih teknis dari sebelumnya. Jadi saya kebagian model pelaksanaan KKN-DR, terutama adalah secara teknis pelaksanaannya ya. Jadi banget itu. Mungkin sebelum pasti itu nggak mungkin putih begitu. Ya, jadi mungkin sebelum saya memasuki di slide yang sudah saya siapkan, tadi ada beberapa pertanyaan sempat saya lihat di chat ya. Di antaranya adalah apakah ini nanti dilaksanakan secara individu atau kelompok ya. Termasuk tema-tema itu adalah tema untuk kelompok atau tema untuk masing-masing. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin perlu kita lebih dulu jawab ya, karena ini sangat penting. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa KKN ini adalah KKN alternatif dalam situasi darurat ya. Jadi mohon tidak disamakan dengan KKN yang umumnya dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa kakak tingkatnya. Jadi jangan disamakan nanti persis seperti kakak tingkat yang sebelumnya. Jadi KKN ini itu nanti pelaksanaannya adalah secara individu ya. Jadi nanti tema-tema itu adalah pilihan individu. Lokasi adalah lokasi individu. Laporan adalah laporan individu. Lalu mungkin pertanyaannya adalah, lalu apa fungsi kelompok gitu ya? Nah, jadi fungsi kelompok ini adalah dalam rangka untuk berkoordinasi pembimbingan ya. Jadi setiap 15 mahasiswa itu dibimbing oleh satu DPL. Jadi bayangkanlah 5 mahasiswa itu seperti 5 mahasiswa yang pembimbing skripsinya sama. Jadi bayangkan seperti itu ya. Jadi yang setiap mahasiswanya itu bisa jadi judulnya berbeda-beda, tapi pembimbingnya sama. Jadi fungsi DPL dalam hal ini, fungsi kelompok dalam hal ini adalah memudahkan untuk berkoordinasi dengan DPL. Jadi mohon ini dipahami dengan baik. Jadi pelaksanaannya adalah individu ya. Jadi lokasinya lokasi individu, tema-tema yang dipilih adalah tema yang dipilih memang oleh individu itu, dan laporannya adalah laporan individu. Nilainya ya otomatis nilai individu ya. Jadi fungsi kelompok sudah jelas ya. Jadi tidak seperti sebagaimana KKN pada situasi yang normal. Jadi KKN tahun ini adalah situasinya di luar kenormalan yang biasanya ya. Jadi ini adalah KKN darurat. Lalu saya juga ingin menjawab ada sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan di media sosial. Begitu kita melontarkan konsep tentang KKN-DR, lalu ada mahasiswa yang bertanya, Pak, sepertinya konsep KKN-DR ini dipaksakan dan hanya kesannya formalitas ya. Nah, kita ingin menjawab itu ya. Jadi mohon tidak dimaknai bahwa KKN-DR ini hanya sekedar formalitas. Apa buktinya? Buktinya adalah KKN ini telah dipersiapkan dengan baik, pelaksanaannya, pemantauannya, dan juga proses penilaiannya. Jadi dengan tahapan-tahapan itu maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa KKN-DR ini adalah hanya sekedar formalitas belaka. Nah begitu ya. Nah berikutnya saya baru masuk ke
poin bagian saya ya. Jadi KKN DR 2020 terutama sekali adalah tentang tahapan-tahapannya. Nah, tapi sebelum itu saya juga ingin menjawab ini mumpung ingat ya. Jadi kalau ada yang bertanya begini, Pak, bolehkah KKN itu di rumah? Bukan dari rumah ya, tapi di rumah. Artinya dia menjadikan skup segmen pengabdiannya itu adalah di rumah. Misalnya dia mengajari adiknya mengaji. Misalnya begitu ya. Atau mengajari kakaknya bla 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 bla. Bolehkah begitu? Seperti itu. Jadi segmennya itu di rumah. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi itu bukan pengabdian masyarakat. Itu namanya pengabdian keluarga. Jadi kalau menyapu tiap hari di rumah, membantu adiknya mengajari di rumah setiap hari, itu adalah pengabdian di keluarga ya. Sementara kegiatan kita ini adalah pengabdian masyarakat. Jadi tetap segmen pengabdiannya adalah masyarakat ya. Jadi pelaksanaannya dari rumah, tapi segmen pengabdiannya itu adalah masyarakat. Nah, kalau bicara masyarakat berarti sudah bicara tentang kumpulan keluarga-keluarga. Bisa jadi segmennya adalah satu dusun, boleh diperluas satu kelurahan, atau silakan dibatasi sedemikian hingga itu mungkin dilakukan. Nah, ini penting ya. Nah, lalu saya ingin masuk di bagian bagaimana nanti kita melaksanakan KKN DR ini ya. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Ayus. Saya hanya ingin menambahkan, jadi tahapannya secara ringkas itu ada 4 tahapan itu ya. Dimulai dari refleksi sosial, dilanjutkan dengan perencanaan aksi, dilanjutkan dengan pelaksanaan, baru yang terakhir adalah tahap pelaporan. Nah, jadi di 5 hari yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ayus, KKN kita itu 40 hari, tapi yang pelaksanaan di lapangan itu 30 hari. 5 hari sebelumnya adalah persiapan itu, termasuk refleksi sosial bisa di situ nanti posisinya ya. Nah, 5 hari setelahnya adalah pelaporan. Jadi, tahapan yang paling pertama nanti adalah refleksi sosial, merenung. Siapa ini yang melakukan? Setiap individu ya, setiap individu dipersilakan melakukan refleksi sosial. Refleksi itu merenung. Silakan merenungkan, mengamati, mencermati tentang kondisi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Ya. Silakan, apa yang kurang, ada masalah apa, ada potensi apa, ada harapan-harapan apa di masyarakat. Ada kebutuhan-kebutuhan apa di masyarakat. Nah, tentu untuk menjawab itu kita butuh keluar, ya, keluar rumah. Keluar rumah itu tidak harus dengan fisiknya. Kita perlu berkoordinasi dengan masyarakat setempat, pejabat setempat. Kita ngobrol. Ini masing-masing individu tadi ya, ngobrol, mencari data, mengumpulkan fakta dalam rangka untuk refleksi sosial tadi itu. Dalam rangka mengenali atau mengidentifikasi ada masalah apa, ada potensi apa, ada harapan apa, ada kebutuhan apa. Nah, ini dilakukan oleh masing-masing ya. Jadi, proses ini barangkali tidak bisa selesai dalam 1 hari ya. Belum tentu bisa selesai dalam 1 hari. Merenung, ini butuh merenungkan. Ini butuh kemampuan reflektif ya, berpikir filosofis, reflektif ya. Nah, selama proses refleksi itu nanti terus berkonsultasi dengan DPL ya. Jadi setiap mahasiswa nanti wajib melakukan refleksi sosial di awal masa kegiatannya. Jadi nanti apa yang akan dilakukan, kegiatan yang akan dilakukan, tema yang akan dipilih itu tidak boleh muncul tiba-tiba. Ya. Jadi tidak boleh muncul tiba-tiba. Bentar ya. Ya. Jadi tidak boleh muncul tiba-tiba. Jadi
tidak bisa sekarang lalu menentukan, saya akan memilih kegiatan A. Padahal itu belum ada alasannya. Jadi belum ada alasan mengapa memilih A. Jadi kita perlu dulu melakukan refleksi sosial. Semua kegiatan, semua program yang nanti akan dipilih harus memang merupakan kebutuhan di masyarakat atau memang sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu ya. Nah, baru setelah itu mahasiswa masing-masing menyusun sebuah rencana kegiatan. Ya, ini individu masing-masing menyusun rencana kegiatan. Formatnya nanti ada di bawah ya. Jadi formatnya itu nanti ada kolom masalah atau potensi, ada kolom program yang sesuai untuk dilakukan, ada kolom kegiatan-kegiatan untuk mendukung program itu, lalu ada kolom bagaimana nanti program itu akan dilakukan. Jadi nanti matrik itu menggambarkan rencana yang akan dilakukan selama 1 bulan ke depan. Ya. Jadi setelah itu baru mahasiswa tidak langsung melakukan kegiatan itu, tapi mengkonsultasikan rencana kegiatan itu. Jadi setiap rencana kegiatan dikonsultasikan kepada DPL. Jadi apakah kalau masalahnya begini, itu cocok programnya begini. Apakah kalau kebutuhan masyarakatnya itu ini, itu cocok saya membuat ini. Ya. Apakah kalau potensi desanya itu begini, itu saya cocok mengembangkan seperti ini. Nah, itu nanti dinilai oleh DPL. DPL akan memberikan masukan-masukan, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, jadi itu tahapan perencanaan aksi. Kalau sudah disetujui, baru pelaksanaan kegiatan. Ya. Jadi hari ke-1, hari ke-2, sampai hari yang ke-30, itu proses pelaksanaan kegiatan. Jadi semua kegiatan mengacu pada rencana kegiatan yang sudah disusun di awal tadi itu. Ya. Jadi nanti perlu dipastikan bahwa setiap mahasiswa itu setiap hari melaksanakan pengabdiannya. Jadi ingat kembali bahwa KKN ini bobotnya adalah 3 SKS. 3 SKS itu adalah setara dengan 150 jam. 150 jam itu kalau dibagi 40 hari berarti sekitar 3,75. Berarti rata-rata dalam setiap harinya mahasiswa itu harus meluangkan 3 sampai 4 jam untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, itu dibuktikan oleh apa? Itu dibuktikan oleh sebuah dokumen laporan harian. Ya, jadi nanti setiap hari mahasiswa membuat sebuah laporan harian dan itu diunggah ke aplikasi Akmal Sejati ya secara online. Itu nanti yang membuktikan apakah mahasiswa itu betul-betul melakukan pengabdian masyarakat atau sesungguhnya tidak, dia sedang tiduran saja di rumah ya, seperti itu. Nah, jadi itu masa pelaksanaan kegiatan. Nah, setelah itu baru proses pelaporan. Jadi setiap tahapan di awal tadi itu semuanya ada dokumentasinya dan itu menjadi bahan untuk nanti menulis pada laporan kegiatan. Jadi apa saja nanti laporannya nanti saya sajikan di bagian yang berikutnya ya. Nah, adapun bentuk kegiatannya tadi sudah dibahas oleh Pak Dr. Ayus ya. Yang kalau diringkas ada 3 kegiatan itu, memberi layanan bimbingan atau konseling, membuat karya inovasi atau produk kreatif, dan atau menyusun naskah akademik yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya tidak perlu berpanjang-panjang di situ. Nah, saya ingin menjelaskan ini bagian yang penting ya. Jadi nanti bagaimana proses penilaiannya, ya? Bagaimana proses penilaiannya? Ini menjadi acuan nanti bagaimana mahasiswa supaya melaksanakan kegiatannya dengan seoptimal mungkin ya. Jadi ada 4 komponen yang menjadi titik penilaiannya. Jadi yang pertama yang akan dinilai adalah kapasitasnya. Yang kedua intensitasnya.
yang ketiga kualitasnya, yang keempat publisitas ya. Jadi untuk menilai kapasitas peserta, jadi kapasitas peserta itu kenapa dinilai? Jadi nanti sebelum pelaksanaan KKN itu kan mahasiswa harus melakukan atau mengikuti pembekalan. Nah, pembekalan itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas. Jadi supaya terjamin bahwa mahasiswa yang akan melakukan pengabdian itu memang sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan. Nah, apa buktinya nanti mahasiswa itu memiliki atau sudah memiliki kapasitas, maka ditunjukkan dengan kemampuannya membuat rencana kegiatan. Jadi, rencana kegiatan yang tadi dibuat itu dijadikan sebagai instrumen untuk menilai kapasitas mahasiswa ya. Jadi nanti yang akan dinilai adalah relevansi dan urgensinya. Dan itu bobotnya 10%. Jadi nanti akan kelihatan mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan atau pembimbingan dengan baik dan mahasiswa yang mengikuti dan berkonsultasi dengan DPL-nya dengan baik. Misalnya atau salah satunya ditunjukkan dengan kualitas rencana kegiatan yang dibuat. Dan ini nanti bobotnya 10% ya, 10%. Nah, komponen penilaian yang kedua adalah intensitas. Ya. Jadi kalau selama 40 hari ternyata mahasiswa itu hanya mengirim laporan 3 kali saja, padahal yang diminta itu setiap hari mengirim laporan harian, dan dia hanya mengirim 3 kali saja laporan harian, itu berarti menunjukkan mahasiswa tidak secara intens melakukan pengabdian masyarakat. Berarti dia hanya melakukan 3 kali dari 40 hari yang direncanakan itu. Nah, jadi nanti dimohon setiap hari mahasiswa itu membuat dan mengirim laporan hariannya, mengunggahnya ke aplikasi secara online ya. Itu bobotnya lumayan besar, yaitu 35% ya. Jadi itu untuk memastikan bahwa mahasiswa itu betul-betul memang setiap hari melakukan KKN ya. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan kualitas isinya, kontennya ya. Yang nanti akan dinilai melalui laporan akhir yang dibuat. Jadi laporan ini juga individu yang membuat ya. Jadi kalau tahun lalu yang membuat adalah kelompok, ini individu laporan ini. Jadi laporan akhir itu nanti akan dinilai misalnya kebaruannya, kemanfaatannya ya. Yang menilai nanti adalah dosen pembimbing lapangan. Bobotnya 30%. Nah, yang terakhir adalah publisitas. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk melakukan publikasi setiap kegiatan KKN-nya. Nah, publikasinya boleh dalam bentuk esai, tulisan. Lalu tulisan itu misalnya diposting di blog, dan blognya itu nanti linknya dilaporkan di Akmal Sejati. Bisa begitu. Atau dia meliput kegiatannya dalam bentuk video, lalu videonya diunggah, misalnya di YouTube, lalu link video itu, link dari video YouTube itu dilaporkan di Akmal Sejati. Nah, jadi ini adalah dalam rangka penyebarluasan dari kegiatan KKN yang dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, tentunya dalam membuat tulisan atau esai, dalam membuat poster, dalam membuat meme, dalam membuat video tentang liputan tadi itu, selalu berkonsultasi dengan DPL-nya masing-masing. Kalau sudah oke, baru diunggah. Nah, seperti itu ya prosesnya. Jadi tidak langsung diunggah, tapi dikonsultasikan terlebih dahulu bersama DPL-nya. Nah, itulah 4 komponen penilaian yang mungkin dari 4 komponen ini nanti mahasiswa bisa merencanakan kegiatannya dengan baik ya. Jadi sekali lagi, laporan-laporan yang nanti perlu dibuat oleh setiap mahasiswa, setiap ya,
setiap individu mahasiswa nanti ada yang disebut rencana kegiatan di awal, cuma sekali membuatnya. Lalu yang kedua laporan harian, ini dibuat setiap hari. Lalu yang ketiga laporan akhir, ini dibuat setelah pelaksanaan itu. Lalu yang keempat laporan publikasi. Jadi kalau ada video liputannya, ada tulisan esai liputannya, ya, yang menceritakan dia telah melakukan bla bla bla, kegiatan bla bla bla, itu silakan diunggah di aplikasi online. Nah, keseluruhan berkas-berkas tadi itu menjadi bahan penilaian KKN online. Ya, jadi nanti ada 4 bit penilaian ya. Jadi ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, ada nilai D. Nah, nanti bisa dilihat di buku pedoman. Kalau mendapat nilai A dan B termasuk kategori lulus. Kalau mendapat nilai C dan D berarti dalam kategori tidak lulus dan harus mengulang pada tahun yang berikutnya. Nah, mungkin itu ya. Jadi ini saya menyajikan contoh. Kalau misalnya rencana kegiatan KKN misalnya seperti ini nanti. Dan format-format yang lain karena waktu kita sangat terbatas, format-format tentang bagaimana laporan harian, bagaimana laporan akhir, ya itu nanti bisa dilihat di buku petunjuk teknis KKNDR yang insya Allah akan diunggah pada sore ini. Saya kira itu penjelasan ringkasnya, semoga bermanfaat dan saya ingin mengucapkan selamat mengikuti KKNDR 2020, selamat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Saya akhiri, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.